yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Selamat sore saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah pada sore hari ini, kita akan sama-sama tundukkan kepala untuk masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Engkaulah pemilik hidup kami. Sebentar Tuhan, kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan saudara-saudara hamba yang akan mendengarkan dimanapun juga mereka berada. Melalui kebenaran firman-Mu inilah Tuhan, kami ingin bertumbuh, kami ingin lebih kuat dari hari-hari yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ayat pokok kita akan sama-sama baca di dalam Kidung Agung 1 ayat yang kelima. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Perhatikan, kata hitam di dalam bahasa Ibrani adalah jeti. Jeti itu menunjukkan adanya tanggul beton sebagai penahan gelombang laut. Jadi hitam itu karena diterpa oleh gelombang laut, karena panas terik. Dan itu bukan hanya 1-2 hari, saudara-saudara, bertahun-tahun. Puji nama Tuhan bahwa pengalaman hidup ini bisa menguntungkan bagi saudara dan saya. Kalau saudara itu secara lahiriah menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, dan saudara bisa memenangkan setiap tantangan itu, saudara bisa berkata, aku hitam, tetapi manis. Nah, manis ini ada 2 kata, yaitu pleasant, menyenangkan, dan comely. Sehingga manis di sini memiliki arti tahu atau dapat menempatkan diri dalam situasi apapun juga. Kehadiran saudara dan saya itu bisa membawa berkat. Comely, pleasant, menyenangkan. Sekarang kita mau melihat lebih jauh, saudara-saudara. Gempuran-gempuran gelombang laut kehidupan ini tidak membuat saudara dan saya hancur, tetapi lebih kuat, semakin kuat. Ibrani pasal 11 ayat 34. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ada 3 hal yang berkaitan dengan kata-kata kuat di sini, di mana kekuatan itu terus berkembang pengertiannya, terus berkembang. Yang pertama di situ dikatakan kekuatan di dalam kelemahan. Yesaya 38 ayat 15-16. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedih perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku dan buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Tuhan, aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Jadi yang pahit, yang pedih, sehingga menyebabkan
Yesaya, saudara dan saya tidak dapat tidur. Bukan hal yang bersifat lahiriah. Maka doa Yesaya berkata, Tuhan, tenangkanlah rohku. Saudara-saudara, kunci kekuatan yang pertama yang berkaitan dengan kelemahan itu adalah yang paling penting kita ketahui, kelemahan roh kita. Maka Yesaya dia berkata, tenangkanlah rohku. Roh yang hidup, roh yang kuat itu menjadi pendukung yang luar biasa. Sehingga saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Roh itu apabila hidup bukan hanya mendukung, tapi dia sanggup untuk mempertahankan. Kesanggupan untuk mempertahankan yang di dalam diri kita. Setelah itu, barulah Yesaya meneruskan, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Siapa yang tidak senang fisik sehat? Siapa yang tidak senang fisik itu mengalami kesembuhan? Tapi Yesaya taruh itu semuanya di urutan nomor 2. Yang penting, Tuhan, tenangkan rohku. Sehingga waktu rohku itu tenang, secara lahiriah saya itu bisa mengalami ini, saya tidak akan menyangkal engkau dalam situasi yang paling baik. Itu merupakan satu kekuatan. Berikutnya dikatakan kekuatan itu kuat di dalam peperangan. Kuat dalam peperangan. Kuat di sini adalah mighty. Gagah perkasa. Gagah waktu menghadapi tantangan-tantangan yang kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi karena yang di dalam itu sudah kuat, maka waktu menghadapi tantangan itu siap untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Lihat saudara-saudara, Eliezer itu anak kedua dari Musa. Aku kuat. Aku itu memiliki kemampuan. Aku tidak takut untuk menghadapi peperangan. Karena Allah Bapakku adalah penolongku. Allah Bapakku itu penolongku. Firaun dan tentaranya tidak tahu rahasia kemenangan dari Musa. Tapi Musa menyadari Allah itu menjadi Bapakku. Karena dia jadi Bapakku, maka waktu anaknya menghadapi permasalahan, waktu anaknya itu diajak untuk berperang, Bapa itu menjadi penolong dan bahkan menyelamatkan. Tembok itu kuat waktu menghadapi hantaman dari ombak yang luar biasa, yang datang bergelombang, bertubi-tubi, terus-menerus. Bapa itu menjadi penolongku. Bapa itu menjadi penyelamatku. Maka di dalam Ibrani 11 ayat 34 tadi, yang ketiga dikatakan,
telah memukul mundur pasukan-pasukan asing. Kekuatan itu menyebabkan kita itu dapat memukul mundur pasukan-pasukan asing. Coba kita akan sama-sama baca Keluaran 7 ayat 4. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Orang Israel disebut pasukanku. Kalau dikatakan pasukan, itu untuk menunjukkan ada pelatihan. Tidak acak-acakan. Jadi bukan hanya musuh saja yang disebut pasukan. Anak-anak Tuhan, orang-orang Mesir, orang-orang Israel, yang tadinya adalah budak-budak di hadapan Allah. Musa, aku jadikan umatku menjadi pasukan yang siap untuk menghadapi orang-orang Mesir. Allah akan latih, dan dia itu pelatih yang agung. Dia itu nanti yang akan mengatur, saudara-saudara. Dia nanti yang akan menunjukkan urutan prioritas, mana yang harus kita selesaikan dulu, mana yang harus kita selesaikan dulu, mana yang berikutnya. Engkau adalah pasukanku. Karena saudara dan saya itu merupakan pasukannya Tuhan, kita lihat dengan iman kita. Bilangan 33 ayat yang ketiga. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Waktu mereka keluar itu tangannya dinaikkan. Aku akan mengajar mereka itu untuk berperang. Tangan dinaikkan itu untuk menunjukkan tanda penyertaan dan kemenangan. Lihat saudara-saudara, bagaimana Allah itu melatih umatnya untuk menghadapi suatu permasalahan. Tuhan, biarlah rohku itu mengalami ketenangan. Tuhan, biarlah aku itu memiliki mental yang kuat, karena aku akan menghadapi musuh-musuh. Dan tanpa kita sadari, waktu Roh Kudus itu bekerja, saudara dan saya disebut tentara-tentara Allah. Bukan budak-budaknya Tuhan. Bukan hanya sekedar pengikut. Allah sudah bekali. Allah sudah bekali. Dan kita gunakan bekal-bekal itu untuk menghadapi musuh. Di dalam bilangan tadi dikatakan, mereka angkat tangan. Mereka bersukacita. Bersukacita. Menghadapi peperangan itu, mereka hadapi dengan rasa optimis. Pernah saudara bayangkan, waktu mereka angkat tangan, apakah saudara melihat waktu yang angkat tangan itu hanya tentara-tentara, hanya laki-laki saja, hanya pemuda-pemuda saja? Pernahkah saudara membayangkan bahwa ibu-ibu rumah tangga, gadis-gadis juga angkat tangan? Mereka bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai. Itu. Aku hitam, tetapi manis. Aku tahu, aku sadar. Ada gelombang yang datang untuk menggempur aku. Aku tahu.
Aku punya Allah Bapa. Sehingga aku mengangkat tangan. Aku optimis. Aku pasti bisa menghancurkan musuh. Saya ingin lanjutkan supaya kemenangan itu bukan hanya sesaat. Supaya kemenangan yang kita peroleh tidak bersifat insidental. Bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu dengan iman kita. Yoel pasal 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Itu. Baiklah orang yang tidak berdaya, weakness. Baiklah orang yang lemah itu berkata, aku itu adalah mighty, orang perkasa. Aku itu adalah kuat. Orang yang lemah berkata, aku kuat. Aku kuat. Betapa pentingnya saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan. Itu bukan hanya sekedar pengikut, tapi ada perjumpaan pribadi, ada pengalaman pribadi. Supaya ayat ini menjadi satu realita di dalam kehidupan kita. Aku yang lemah, aku berkata, aku kuat. Aku itu orang perkasa. Aku orang perkasa. Rohku itu menyatakan. Rohku itu menopang aku. Rohku itu hidup. Nah, inilah yang perlu kita rasakan. Supaya roh itu hidup di dalam diri kita. Sehingga kita memiliki rasa optimis. Kita bisa berkata, aku mighty man. Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Gunung-gunung rumah Tuhan. Ini menjadi satu tantangan pada gereja pada akhir zaman itu. Rumah Tuhan itu harus di atas, mengatasi segala-galanya. Ada puncak-puncak yang lain, ada bukit-bukit yang lain, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada kebanggaan-kebanggaan yang ditonjolkan oleh manusia. Tetapi di atas semuanya itu, rumah Tuhan harus lebih tinggi dari semuanya itu. Ini menjadi satu beban bagi kita, gereja Tuhan. Jangan sampai gereja Tuhan itu justru malah ada di lembah. Tidak kelihatan. Kemuliaan Allah tidak terlihat karena gereja Tuhan di lembah. Kalah pamornya. Kalah. Tidak ada kemuliaan Allah waktu beribadah. Tidak ada kuasa Allah. Sehingga ayat 3 tidak terjadi. Padahal orang-orang berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan. Bukan turun ke lembah. Bukan kalah. Tapi harus naik. Orang itu naik. Naik.
Aku mau pergi ke rumah Tuhan di atas gunung. Karena aku melihat, kata Tuhan itu, kamu garam dunia, kamu ini terang dunia. Dan terang itu harus di atas. Terang itu harus di atas. Saudara-saudara, keadaan akhir zaman ini, kalau bisa, apakah itu merupakan bencana alam, peperangan, kesalahpahaman, kebencian, kalau itu sampai terjadi dan mempengaruhi gereja Tuhan, maka gereja Tuhan ada di lembah. Sehingga kemuliaan Allah tidak terpancar. Tidak terpancar. Akibatnya apa? Gereja Tuhan itu stagnan. Mereka bisa beribadah, tetapi tidak membawa pembaharuan. Tidak pulang dengan kemenangan. Tidak pulang dengan keyakinan yang dibaharui. Sama saja, saudara-saudara. Karena gereja Tuhan tidak di atas bukit. Nah, kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau kembali. Waktu gereja Tuhan, waktu rumah Tuhan itu tetap ada di tempat yang tinggi, kita lihat. Sekarang kita lanjutkan ayat yang keempat dari Yesaya 2. Yesaya 2 ayatnya yang keempat, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Pada saat kemuliaan Tuhan itu terpancar di rumah Allah, di gereja, maka ayat 4 itu akan terjadi. Bait Allah, gereja, di dalamnya melalui ibadah, melalui firman Tuhan, aku melihat di gunung Tuhan, aku berjumpa dengan hakim. Bukan menghakimi, tapi menunjukkan melalui kebenaran firman Allah. Ini yang benar, ini yang salah. Di gunung Tuhan, di situ dijumpai juga wasit. Kalau tadi hakim itu mana yang benar, mana yang salah, tetapi wasit di sini adalah peranan dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya itu bisa berjalan, bisa bekerja seperti seorang pemain. Itu kita akan gunakan aturan sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Semua itu ada aturannya supaya dapat berjalan baik. Memang kadang-kadang bersinggungan, kadang-kadang bisa terjadi kayak saling melukai, tapi ada wasitnya. Dan wasit itu ada pegangannya, ada petunjuknya. Mari kita naik ke gunung Tuhan, karena di sana kita bisa menjumpai wasit yang adil. Nah, apakah hal yang seperti ini masih ada di gereja Tuhan? Masih bisa dijumpai hakim dan wasit itu menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga saudara dan saya bisa hidup di dalam kebenaran yang menyenangkan hatinya Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu di dalam rumah Tuhan itu, peranan hakim dan wasit itu berjalan dengan bagus.
Hosea pasal 2 ayat yang ke-17. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Lihat, kamu dapat berbaring dengan tentram. Apa peranan Allah di sini? Sehingga saudara dan saya yang lemah bisa dikatakan orang kuat. Tidak gampang saudara dan saya itu bisa tidur dengan nyenyak, dengan tentram. Tetapi Allah janjikan kepada kita, aku akan ubah pedang, busur panah, tombak itu aku akan ubah menjadi alat-alat yang berguna. Bukan untuk melukai, bukan untuk membunuh. Tidak. Tetapi hidup kita itu diubah oleh Allah sehingga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dan itu terjadi di gunung Tuhan. Dan itu akan terlihat apabila di gunung Tuhan muncul ada hakim, ada wasit. Ada perubahan. Dan itu perubahan menuju kepada kesempurnaan. Sekarang kita lanjutkan Yesaya 2 ayat yang ke-5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ini satu himbauan dari Yesaya. Keturunan Yakub, kamu sudah bergumul ya. Kamu sudah bergumul dengan malaikat Tuhan. Kamu sudah merasakan bagaimana malaikat Tuhan itu mengubah, mempengaruhi hidup. Dan dari Yakub menjadi Israel, tentara-tentaranya Allah. Aku ini hitam, tetapi lewat pergumulan-pergumulan yang aku harus hadapi dalam hidup ini, pergumulan itu ternyata membuat aku menjadi lebih kuat, menjadi lebih bijak untuk memutuskan satu masalah, menjadi lebih bijak sehingga aku tidak cepat-cepat minta Tuhan segera tolong. Karena di dalam kekuatan itu ada kesabaran. Marilah kita berjalan dalam terang Allah. Inilah saudara-saudara yang kita ingin lakukan. Sehingga saudara dan saya bisa berkata, aku hitam tetapi manis. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami sudah sama-sama pelajari, itu Engkau yang akan menyempurnakan, sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Immanuel, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.